Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran IPA. Kali ini saya mau jelasin tentang listrik statis. Ya, ini bagian satu, yaitu tentang muatan listrik dan hukum Coulomb. Yang pertama itu atom. Nah, ini gambar atom, ini udah sangat terkenal ya di fisika. Ini jadi logo fisika, logo saintis bahkan. Nah, atom itu adalah suatu satuan dari sebuah materi yang terdiri dari partikel subatom yang terdiri dari atas proton. Proton itu ini ya bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif. Dan di sini juga ada neutron yang bermuatan netral. Nanti kita bahas tentang atom-atom dari material ya di bab selanjutnya. Elektron itu partikel penyusun atom yang bermuatan negatif. Jadi elektron itu bermuatan negatif dan mengelilingi inti atom yang tadi ya putar-mutar itu terus dan bergerak. Benda yang kelebihan elektron disebut bermuatan negatif. Kalau kelebihan elektron disebut bermuatan negatif, tapi kalau kekurangan elektron disebut benda bermuatan positif. Kalau benda positif didekatkan dengan benda negatif akan tarik menarik. Kalau berbeda ya, positif dengan negatif itu akan tarik menarik. Tapi kalau yang positif dekatkan dengan positif akan tolak menolak, atau negatif dengan negatif pasti juga tolak menolak. Kalau intinya kalau sejenis tolak menolak, kalau berbeda jenis itu nanti akan tarik menarik. Pada umumnya jumlah elektron pada proton dan proton pada atom sebuah benda sama. Jadi umumnya sih sama ya jumlah proton dan elektron. Tetapi benda tersebut bisa dirubah menjadi benda bermuatan, artinya bisa bermuatan positif atau bermuatan negatif, artinya elektronnya tidak seimbang. Bagaimana caranya? Untuk kelas 9 ini ya dijadikan soal itu biasanya adalah caranya menggosok. Menggosok ini sudah ada namanya deret tribolistrik. Caranya adalah urutan yang paling atas ini ada nomornya kan, ini 1 sampai 14, ini ada lebih dari ini ya, ada lebih banyak benda-bendanya daripada contoh yang ada di buku ini. Kalian bisa cari di internet. Nah, urutan deretnya ini kalau yang atas digosok dengan yang bawah, maka benda yang berada di atas itu akan bermuatan positif. Contohnya nih ya, jika gelas digosokkan searah dengan wall gelas itu ada di nomor 2 dengan wall 4. Nah, maka gelas akan bermuatan positif karena gelas lebih besar, lebih atas urutannya daripada wall. Jadi gelasnya yang positif, wallnya akan bermuatan negatif. Misalnya lagi mika ya, penggaris plastik sama wall. Mikanya akan bermuatan positif, wallnya akan bermuatan negatif. Gitu ya. Nanti ada soal tugas kamu harus mengerjakan derivasi listrik. Lalu hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini dari percobaan ya, si hukum Coulomb menyimpulkan bahwa ada interaksi dua benda yang bermuatan. Tadi kan muatan ada yang positif ada yang negatif. Contohnya, semakin besar jarak kedua benda, pasti kalau jarak benda itu makin jauh, maka gaya listriknya akan kecil. Tapi kalau benda bermuatan itu semakin dekat ya, maka gaya muatannya juga akan semakin besar. Yang kedua, semakin besar muatan kedua benda ya, misalnya bendanya sama punya muatan yang besar berapa Coulomb gitu ya, maka juga akan memiliki gaya listrik yang besar. Gaya listrik ini disimbolkan dengan Fc ya, atau gaya Coulomb. Nah, ini rumusnya ada di buku. Ya, jadi rumusnya itu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R pangkat 2. Itu rumusnya udah terkenal dan harus hafal. Dimana K itu ada konstanta yang sudah ditentukan oleh Coulomb waktu percobaan dia penelitiannya. Lalu R itu adalah jarak antar dua muatan ya, dari sini ke sini tuh R. Nah, Q1 tuh di sini muatannya berapa Coulomb atau mili Coulomb. Q2 nya juga berapa, nanti masukin ke rumus ini. Oke, sekarang tugasnya adalah yang pertama,
ini ya, nomor 2-nya. Nah, ini tentang tribun listrik, yang keduanya tentang hukum Coulomb, yang ketiganya tentang besar gaya listrik ya, gaya Coulomb tersebut. Kirimkan tugasnya lewat Microsoft Teams atau boleh ke WA. Tapi ingat, kalau di WA nanti takutnya ketimbun, jadi sering dicek ya. Tolong nanti kalau Bapak kasih tulis suruh ngecek lagi, nanti harus aktif gitu. Ya, itu aja untuk pertemuan kali ini. Nanti kita lanjut lagi ke listrik statis yang kedua hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.